Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah. Saya lahir di Purworejo 19 Mei 1991. Saya sekarang bekerja di PT Denso Indonesia, dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akidah. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Akidah merupakan sumber persepsi dan pemikiran. Akidah juga merupakan asas keterkaitan dan persatuan hukum dan syariat, dan merupakan sumber keutamaan dan akhlak. Akidahlah yang telah mencetak para pahlawan pejuang untuk mencari syahid di medan perang. Pengertian akidah. Menurut bahasa atau etimologi, akidah berasal dari perkataan bahasa Arab, yaitu al-aqidah, dari kata dasar al-aqid, yaitu al-rabit atau ikatan. Akidah berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dan dapat juga diartikan sebagai iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya, serta tidak mudah terurai oleh pengaruh manapun, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Jadi, akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan bagi orang yang mengambil keputusan. Pengertian akidah dalam agama Islam yaitu berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatannya. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Dalam pengertian lengkapnya, akidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan tauhid, dari kata wahada yuwahidu yang artinya mengesahkan. Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti adalah akidah, baik itu benar ataupun salah. Akidah menurut Hasan al-Banna adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Adapun akidah menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasar akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakininya, kesahihannya dan kebenarannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Hakikat akidah dan iman. Dalam menjelaskan definisi akidah, ada yang disebut dengan perkataan kepercayaan atau keimanan. Ini disebabkan iman merupakan unsur utama pada akidah. Iman ialah perkataan Arab yang berarti percaya, yang merangkumi ikrar atau pengakuan dengan lidah, membenarkan dengan hati, mempraktikannya dengan perbuatan. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang artinya iman itu ialah mengakui dengan lidah, membenarkan di dalam hati, dan beramal dengan anggota. Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, selain itu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dapat diketahui oleh orang yang melalui bukti-bukti amalan. Iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan manusia, maksiat. Sebaliknya, iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dengan rencana dan kehendak dan tuntutan iman yang baik. Pembagian akidah. Walaupun masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat manusia, tapi Allah telah membukakan hati para hambanya yang beriman, yaitu para salaf solih yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Menurut mereka,
Qada dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhluknya. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara 3 macam tauhid menurut pembagian ulama. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah ialah mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karena Allah semata. Yang kedua yaitu tauhid ar-rububiyah ialah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat ialah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala asma maupun dengan sifat Allah. Iman kepada qada dan qadar termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata, qadar adalah kekuasaan Allah, karena tak ada lagi qadar atau takdir termasuk qudrat dan kekuasaannya yang menyeluruh. Di samping itu, qadar adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdir baik ataupun buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun makhluk lainnya kecuali telah terjadi dan berdasarkan nas yang benar. Tauhid itu ada 3 macam, seperti yang tersebut di atas, dan tidak ada istilah tauhid mulkiyah ataupun tauhid hakimiyah, karena istilah ini adalah istilah yang baru. Apabila yang dimaksud dengan hakimiyah ialah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan tauhid rububiyah. Apabila yang diketahui dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi, maka hal ini sudah masuk ke dalam tauhid uluhiyah, karena hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam sebuah kehidupannya, bukan saja di dunia, tapi juga bakalan di akhirat. Berlanjut dengan kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akhirat. Dia akan berjalan tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan, menjadi pribadi yang tidak profesional. Sebaiknya, penyimpangan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang akidah yang benar. Yang kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu, dia menolak akidah yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang umat terdahulu yang memberatkan menerima akidah yang dibawa oleh para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan atau nenek moyang mereka. Apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu telah mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Yang ketiga yaitu taklid buta terhadap perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ikut sesatlah dia. Yang keempat adalah berlebihan atau ekstrim dalam mencintai atau mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga mereka menempatkan setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Hal itu karena menganggap mereka sebagai
penengah baliter antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat pemujaan, meminta, bernazar, dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka mengagungkan kuburan para solihin. Lihat surat An-Nuh ayat 23 yang artinya, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Ta'al, dan jangan pula suwa. Yang kelima yaitu lengah dan acuh tidak acuh dalam mengingkari ajaran Islam, disebabkan silau terhadap peradaban barat yang materialistik, tak jarang mengagungkan para pemikiran dan ilmuwan berat, serta hasil teknologi yang telah canggih, sekaligus menerima tingkah laku kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan yang keenam yaitu pendidikan di dalam rumah tangga. Banyak yang tidak berdasarkan ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. Padahal harusnya sejak dini anak-anak sudah dikenalkan dengan akidah tentang ajaran agama Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan yang artinya setiap anak terlahir berdasarkan hasratnya. Maka kedua orang tua yang telah menyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Apabila anak terlepas dari bimbingan orang tua, maka anak itu dipengaruhi dengan acara program televisi yang tidak mendidik, menyimpan, dan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu peranan pendidikan resmi tidak memberi porsi yang cukup dalam pembinaan agama seseorang. Bayangkan apa yang bisa diperoleh dari 2 jam seminggu dalam pelajaran agama, itu pun dengan informasi yang kurang. Ditambah lagi massa media, baik cetak maupun elektronik, banyak tidak mendidik ke arah yang akidah, bahkan mendistrosirnya secara besar-besaran. Tidak ada jalan lain untuk menghindar, bahkan menyingkirkan pengaruh negatif dalam hal-hal yang disebut dengan mendalami, memahami, dan mengaplikasikan akidah Islamiyah yang sahih, agar hidup kita terbebas dengan api neraka kelak. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya dan para nabi-nabi, para solihin, dan orang-orang yang mati syahid dan orang soleh, maka orang itu kelak akan dianugerahi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah adalah teman-teman yang baik. Dan dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh yang telah diajarkan baik kepada laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan karir bagi mereka dengan pahala yang baik yang telah mereka kerjakan. Kiat-kiat pemeliharaan akidah. Yang pertama yaitu menambah atau memperdalam ilmu. Ialah ilmu tauhid itu sendiri secara keseluruhan. Bila Anda telah menguasai ilmu akidah Islam secara benar, maka akan menjadikan Anda orang yang jujur, disiplin, dan sopan. Secara umum akan menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu membiasakan amal soleh. Untuk ilmu akidah yang telah Anda kuasai dan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kacamata Islam disebut dengan amal soleh. Baik amal soleh dalam bentuk ibadah maupun amal-amal soleh dalam bentuk hurum ataupun mahdan. Yang ketiga yaitu membiasakan berjihad. Allah berfirman dalam surat yaitu CS 37 ayat 10 sampai 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu
tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih menjadi kamu untuk mengetahuinya. Yang selanjutnya yaitu berserah diri kepada Allah. Meskipun Anda telah berjihad sepanjang hari dalam kehidupan ini, ada lagi langkah yang harus Anda tempuh. Jangan lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang terjadi segala sesuatu di atas bumi kecuali karena izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu selalu mencari keridhaan Allah. Bila Anda ingin meridhoi Allah dalam kehidupan yang Anda lakukan sehari-hari, yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan oleh rasul-rasulnya, tidak ada artinya kekayaan yang kamu raih yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kemakmuran di masjid, akhlak mulia. Kepribadian yang baik itu perlu diajarkan di dalam lembaga pendidikannya. Dalam pandangan Islam, dalam suatu perminaan, watak mulia adalah masjid. Masjid ialah lembaga yang pendidikan pertama di zaman Rasulullah. Dihadapkan Anda meramaikan masjid untuk mendidik jiwa Anda di samping menunaikan ibadah. Dalam jiwa yang suci akan lahir kepribadian yang baik. Jadi usahakan untuk setiap sholat di masjid lebih diutamakan. Terus membiasakan berzikir dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Berzikir dapat menumbuh kembangkan potensi dalam diri Anda. Zikir meliputi seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia, sehingga disebut zikir lidah, zikir hati, zikir otak, dan zikir anggota tubuh. Materi zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Seringlah Anda membaca Al-Quran dan memahami maknanya, lalu amalkan agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Terus yang selanjutnya yaitu implementasi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah memberikan peranan yang besar dalam kehidupan seseorang, karena tanpa akidah yang benar, seseorang akan terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka yang lama-kelamaan akan menjadi pandangannya tertutup dan menjauhkan dirinya dari hidup yang bahagia. Tanpa adanya akidah yang lurus, seseorang akan mudah dipengaruhi oleh perbuatan yang ragu-ragu, oleh berbagai informasi yang menyesatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, akidah sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, harus ditanamkan dalam jiwa. Beberapa implementasi akidah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam beberapa sisi, antara lain yang pertama yaitu akidah kita terhadap individu lainnya. Implementasi akidah dalam individu berupa perwujudan 6 rukun dalam kehidupan manusia. Contoh penerapannya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, menjalani risalah Nabi dan bertindaklah penuh perhitungan agar tidak terjadi kesalahan, serta berikhtiarlah sebelum bertawakal. Kemampuan berakidah pada diri sendiri akan membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dan manusia yang pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu akidah kita dalam keluarga. Akidah dalam berkeluarga menganjurkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu implementasikan akidah dalam keluarga adalah sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah, dan berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu akidah dalam masyarakat. Akidah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermasyarakat, karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain dengan saling menghargai satu sama lain, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, tentram, dan harmonis.
Contoh implementasi dalam akidah di masyarakat yaitu saling tolong-menolong, toleransi, dan musyawarah, bersikap adil, menyadari bahwa derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia lain adalah sama. Yang membedakannya hanyalah nilai ketakwaannya saja. Selanjutnya yaitu akidah dalam kehidupan bernegara. Setelah tercipta akidah di dalam masyarakat, maka akan muncul kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakat yang baik pada negara itu sendiri. Tak perlu lagi menjual tenaga rakyat ke negara orang lain, karena rakyat sudah memiliki sumber daya manusia yang tinggi berkat penerapan akidah yang benar. Apabila ini terlaksana dengan baik, maka negara tidak perlu memperoleh kehidupan yang baik pula, semua warganya hidup layak dan sejahtera. Selanjutnya, akidah dalam pemerintahan. Implementasi akidah yang terakhir adalah implementasi akidah terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil bagus pada rakyat dan negaranya itu sendiri. Contohnya yaitu saat menyelesaikan sebuah masalah pemerintahan. Dalam menyelesaikan masalah pemerintahan, semuanya bisa disandarkan pada ketetapan Al-Quran dan hadis. Maka akan dibuat keputusan bersama dengan berdasarkan kedua sumber ajaran tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Segala keputusan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis itu benar dan pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu nantinya akan hasil yang dihasilkan pasti akan baik dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jika tiap orang mampu mengimplementasikan akidah dalam semua aspek kehidupan, maka akan terwujud kehidupan yang baik pula, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat di sekitarnya maupun bagi bangsa dan negaranya. Selanjutnya yaitu nilai akidah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nilai-nilai kehidupan pribadi dan sosial. Nilai dalam kehidupan tentunya telah diatur sedemikian rupa oleh masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat mengerti dan dengan akan ketetapan dan batas-batas dalam bersikap terhadap sesama dengan lingkungannya. Akidah dapat mengendalikan perasaan seseorang yang kemudian membuat pemilik perasaan itu memiliki pertimbangan penuh dalam melakukan tindakan-tindakan. Sehingga apa yang telah kita lakukan adalah perbuatan yang berdasarkan dengan akidah Allah telah melihatnya itu. Hal ini akan membuat kita akan terdorong oleh luapan-luapan perasaan dan tindakan yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. Salah satu tercermin dalam sikap bijaksana dan perilaku interaksi sosialnya. Tanpa adanya akidah, masyarakat akan berubah menjadi masyarakat jahiliyah yang diwarnai oleh kekacauan di mana-mana. Masyarakat diliputi dengan rasa ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Serta hatinya tidak akan pernah merasa tentram. Karena masyarakat menjadi berperilaku liar dan buas. Yang ada di benak mereka hanyalah perbuatan buruk yang menghancurkan. Adapun akidah yang harusnya tegak pada masyarakat Islam ialah akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa masyarakat Islam itu benar-benar memuliakan dan menghargai akidah itu dan juga berusaha untuk menguatkan akidah tersebut di dalam akal maupun hati. Masyarakat tersebut juga dapat berupaya menampakkan atau memperjelas keutamaan akidah dan mempengaruhinya dalam kehidupan individu maupun sosial dengan perantara sekolah, surat-surat kabar, radio, televisi, sandiwara, ataupun bioskop, dan seni di segala bidang. Yang nantinya diharapkan dapat diserap dengan lebih baik oleh masyarakat yang melihatnya. Demikianlah akidah dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Dan demikianlah hendaknya pengaruh akidah dalam setiap masyarakat yang menginginkan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Masyarakat saat ini buat dan nantinya yang akan datang.
Sesungguhnya, akidah Islamiyah dengan segala rukun dan karakteristiknya adalah merupakan dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang kuat. Karena itu, bangunan yang tidak tegak karena kurangnya akidah Islam, maka sama dengan membangun di atas pasir yang mudah runtuh. Begitulah nilai-nilai akidah dalam kehidupan pribadi dan sosial yang mengandung nilai-nilai kebenaran, keyakinan, serta ketaatan, yang merupakan nilai-nilai yang akan membentuk pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana untuk lingkungannya maupun diri sendiri, baik bangsa dan negaranya. Nilai akidah dalam ilmu pengetahuan. Keutuhan bentuk iman, ilmu, dan amal yang syariah dapat dilakukan dengan menganalogikan dianut Islam bagaikan sebuah pohon yang baik. Ini merupakan gambaran bahwa antara lain ilmu dan amal merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan akar dan sebuah pohon yang menumpang tegak dengan ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dan buah itu seperti seni budaya, filsafat, dan iptek yang dikembangkan atas nilai-nilai iman dan ilmu untuk menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya, dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penegakan praktis dalam ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya, teknologi juga menarik karakteristik objektif dan netral. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini, teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi yang merusak dan potensi untuk kerusakan. Disitulah letak perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dapat membawa dampak negatif, yaitu dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Juga sebaliknya dapat menjadi dampak negatif berupa ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Netralitas teknologi dapat digunakan untuk memanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia untuk digunakan menghancurkan manusia itu sendiri. Seni adalah hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni juga merupakan apresiasi jiwa seseorang, kemudian hasil ekspresi jiwa tersebut dapat dikembangkan menjadi bagian dari budaya manusia. Karena seni itu identik dengan keindahan. Seni yang lepas dari nilai-nilai keutuhan tidak akan abadi karena ukurannya adalah nafsu, bukan akal dan budi. Seni mempunyai daya tarik yang selalu bertambah bagi orang dan mematangkan jiwanya selalu bertambah. Interaksi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terinteraksi ke dalam suatu sistem yang disebut dan dianut dalam agama Islam. Di dalamnya tergantung 3 unsur, yaitu akidah, syariah, akhlak, dengan kata lain iman, ilmu, dan amal soleh. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna karena kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Di dalam Al-Quran dinyatakan yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah SWT telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti sebatang pohon yang baik, akar yang kokoh atau menghujami ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buah setiap muslim dengan seizin Allah SWT.
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka ingat. Upaya yang dilakukan untuk memperkokoh akidah dapat dilakukan dengan menghargai Al-Quran dan hadis, sehingga pemahaman kita tentang syariah akan bertambah. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang sedikit materi tentang akidah. Semoga dapat bermanfaat.